Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Desember 2022. Aku ini adalah hamba Tuhan. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan dilanjutkan ayat 20. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 12. Dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Mesias yang kita tunggu-tunggu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dilahirkan dari rahim seorang wanita desa yang telah ditentukan oleh Allah Bapa sendiri, saudara. Wanita itu adalah Maria, di mana hari ini Gereja Katolik merayakan sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Saudaraku, Maria sejak dini telah dididik oleh kedua orang tuanya untuk selalu setia, taat, dan takut kepada Allah Bapa. Maka saat Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, saudara, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya Maria sangat berat menerima hal ini karena dia belum bersuami, saudara. Sejak dahulu orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib. Karena itu siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, saudara, pasti mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi tempat Maria hidup, hukumannya dirajam batu karena dianggap berzina. Apalagi pada zaman saat ini, saudara. Perempuan yang hamil tanpa suami akan dikucilkan dan mereka tidak diakui lagi di dalam masyarakat. Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya pada waktu itu, saudara. Ia pasti bergolak secara mental dan bergolak secara rohani. Apa kata orang dan pembelaan apa yang akan disampaikannya? Tetapi saudara, ia memilih taat atas berita yang disampaikan malaikat Gabriel. Simaklah perkataannya, saudara. Ingat ini perkataan yang penuh kerendahan hati. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ia tidak menolak, tetapi menerimanya dengan sepenuh berserah kepada Allah. Ia menerimanya dengan penuh kerendahan hatinya. Dan dia menyadari siapa dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya diberi kepercayaan berkuasa menolong dan melindunginya. Saudaraku, kita pun sering diperhadapkan kepada ujian-ujian yang menuntut keteguhan iman kita. Kehormatan dan kehidupan dipertaruhkan, saudara. Tak sedikit orang yang ketika mengalaminya imannya gugur dan meragukan Tuhan. Berapa banyak dari kita jika menghadapi persoalan yang menghimpit di dalam kehidupannya, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, namun tak dapat balasan atau belum dijawab. Maka apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Imannya lemah, mulai ragu dengan Yesus, ragu dengan Tuhan kita sendiri, mulai tak percaya. Di saat kita alami intimidasi, saudara, cercaan karena iman kita, kita menjadi ketakutan dan panik. Kita merasa sendirian,
tak ada pertolongan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kita tidak serahkan seutuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau cari amannya, kita mau berdamai karena ingin populer, karena ingin ngetop. Biar bisa dipromosi jabatan, kita rela meninggalkan iman kita kepada Kristus. Di manakah iman kita, saudara? Di mana keteguhan iman kita? Tak sedikit pula dari kita takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dan lain-lain sebagainya. Kita mulai goyah iman kita, saudara. Kita bimbang dan ragu. Kesetiaan kita kepada Yesus Kristus menjadi hilang, menjadi luntur. Karena itu, belajarlah dari kesetiaan Maria, Bunda Yesus. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah. Walaupun terbayang resiko hukuman rajam yang harus diterimanya, saudara. Walaupun gentar, walaupun dalam ketakutan, saudara. Ia memilih tetap taat akan Allah. Karena dia percaya Allah akan menolong. Allah akan melindunginya. Apakah kita mau setia, taat, dan takut kepada Allah seperti Maria, saudara? Sanggupkah kita seperti Maria dengan menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sanggupkah? Sanggupkah kita mengatakan itu, saudara? Dikala kita mengalami cercaan kehidupan kita, dia intimidasi, saudara. Sanggupkah kita masih menyatakan itu? Sikap Maria yang tetap tunduk dan tidak membantah atas berita kabar dari malaikat Gabriel menunjukkan iman yang betul-betul sangat mendalam. Iman yang hebat sekali. Kita perlu meneladani sikap iman yang dimiliki oleh Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kita, saudara. Melalui renungan hari ini, mari saudara, kita mau meneladani sikap Maria yang selalu setia, taat, dan takut hanya kepada Allah. Dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam perencanaan Allah. Di mana dengan berani secara iman berseru, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.